Wajahnya tampan sekali. Apa aku sedang bermimpi? Dia wangi sekali. Tangannya masih menggangguku. Dewi, kamu mau apa? Aku cuma lihat lehermu berkeringat. Mau kusap sedikit. Kamu siapa? Jangan pikir karena kamu tampan bisa seenaknya. Kalau masih begitu, aku laporkan polisi. Aku panggil dokter. Dokter? Bukankah aku seharusnya di lokasi syuting? Dewi, lari lebih cepat. Kita buru-buru. Namaku Tahu Dewi tidak kenapa Lestari, kamu masih seorang di sini? penulis skenario drama Tapi di lokasi nanti syuting. datang bantu Aku bisa jadi menjadi pemeran siapa pengganti. saja. Aku istirahat Rata-rata dulu. tidur kurang dari 4 jam sehari. Tapi harus dimarahi Uangmu 40 bulan ini orang. kapan ditransfer? Sejak Adikmu kecil masih tidak menunggu disayang uang ayah untuk dan jalan-jalan ibu. ke luar negeri. Seluruh keluarga seperti nyamuk, hanya tahu memeras Mobil uang. penyiram itu, hentikan. Airnya tidak pakai Aku uang yang apa. sudah terkuras dan dihisap habis. Saat aku dan ayahmu mati mendadak, yang Jangan kupikirkan berpikir cuma, untuk kabur. akhirnya tidak perlu lelah lagi. Mungkinkah aku tidak mati? Tapi rumah sakit ini terlalu jelek. Kru film brengsek, nyawa orang juga mau dikeruk. (1983) Aku ini, setelah mati mendadak, jiwa pindah ke tubuh Dewi Lestari lain di era 80-an. Alam semesta paralel. Dokter, istriku, setelah sadar, pikirannya agak bermasalah. Tolong periksa. Pria tampan ini adalah suamiku. Harus diakui, ganteng banget ya. Di antara bos-bos tampil-tampilan di drama pendek itu, pasti masuk peringkat. Suami yang baik begini, kok bisa dapat istri cerewet seperti pemilik aslinya ya? Dewi Lestari asli di era 80-an, terkenal di seluruh daerah sebagai wanita cerewet, berbuat onar dan bermalas-malasan, mabuk dan berjudi. Keluarga Harjo demi uang, seperti menjual anak perempuan mengirimnya ke keluarga Wijaya. Dia yang bodoh ini malah bantu menghitung uangnya. Setelah tiba di keluarga Wijaya, semakin menjadi-jadi, malas dan rakus. Minta uang atau mencuri barang untuk dijual, untuk melunasi utang ayah penjudi, dan adik parasit bersenang-senang. Ini bisa. Ayah, nggak bakal bikin mati, kan? Kamu nggak mau setengah harta keluarga Wijaya? Kalau nggak ancam bunuh diri untuk cerai, mereka setuju. Sudah besarkan kamu bertahun-tahun. Jangan berlaga seperti beban. Kalau bukan untuk aku dan ibumu, ya untuk adikmu. Kalau nggak pakai kamu tukar uang. Adik kalau mau gitu, nikah pakai apa? Aku makan 2 pil. Akhirnya, demi dapatkan setengah harta budi, Dia malah kerjasama dengan keluarga Harjo minum obat bunuh diri minta cerai. Ayo, kamu minum setengah botol dulu. pemilik aslinya ini benar-benar manis, ya. Untung si romantis ini sabar banget. Nona Dewi karena overdosis obat, pikiran mungkin agak terganggu. Tapi selain itu normal, pulang dan istirahat yang cukup saja. Terima kasih, dokter. Karena kamu sudah baik-baik saja, mari kita segera bercerai. Aku setuju. Aku nggak mau cerai. Bukannya ini yang selalu kamu inginkan? Tenang saja, meski cerai, aku akan beri kamu setengah hartaku. Lalu, Aku nggak mau. Susah-susah dapat suami ganteng dan kaya. Aku nggak mau cerai. Awalnya cerita transmigrasi jiwa yang bagus. Pemilik aslinya nyebelin banget. Langsung jadi awal yang bencana. Ya ampun. Ini main-main aja ya? Dewi, kamu main-main pura-pura lupa ya? Kamu sendiri yang ancam bunuh diri buat maksa aku cerai. Iya, aku bisa pura-pura lupa.
Aku bisa pura-pura lupa, walaupun awalnya bencana. Tapi aku punya suami yang setia. Untuk hidup yang berbeda di kehidupan ini, aku sama sekali tidak boleh bercerai dengannya. Budi, aku benar-benar tidak ingat. Kamu tampan dan sangat mencintaiku. Aku pasti tidak akan bercerai denganmu. Bawa aku pulang, ya? Dewi, mengolok-olokku itu menyenangkan, ya? Anak setia. Kasihan sekali. Kepalaku pusing lagi. Dokter juga bilang aku harus pulang untuk memulihkan diri. Ayo pergi. Suamiku, aku tidak bisa jalan. Kondisi fisiknya benar-benar bagus, ya. Pemilik aslinya benar-benar tidak tahu bersyukur. Kondisi seperti ini, bahkan di zaman modern pun termasuk keluarga kaya. Budi, kalian sudah pulang. Inilah mertua yang luar biasa itu. Anak ini, pemilik kamu minum alkohol karena pernah menyelamatkan nyawa. Coba lihat dirimu, semena-mena di rumah. Pasangan tua ini selalu menahan diri dan tidak benar-benar berbeda yang menjadi orang tua. Ayah, ibu, tidak usah banyak bicara. Nanti lihat saja tingkah lakuku. Aku pasti akan memperlakukan kalian dengan baik. Jangan seperti ini, kami berdua tidak sanggup menerimanya. Karena kalian akan bercerai, kami juga tidak punya kewajiban membereskan kekacauanmu. Cepat-cepat bawa barang-barang sampah itu. Dan pergi dari sini. Ayah, kita semua satu keluarga. Ngomong apa soal cerai? Nanti semua pekerjaan rumah tangga akan kukerjakan. Bekerja adalah keahlianku. Dia ini otaknya rusak karena makan, atau ada akal bulus lagi? Tidak tahu, setelah bangun, dia seperti orang yang berbeda. Dewi Lestari, hidup kembali, mulai dari kamar ini. Istirahat sebentar, Dewi. Dengan begini, aku dan ayahmu malah semakin takut. Kamu langsung saja bilang, kali ini kamu mau berapa banyak uang lagi? Ayah, ibu, anggaplah menantu perempuan yang dulu sudah mati. Yang sekarang berdiri di depan kalian, adalah Dewi Lestari yang baru. Kali ini benar-benar bukan untuk uang. Keluarga Wijaya, keluar. Kali ini, bagaimanapun juga kalian harus ganti rugi. Masih bilang bukan untuk uang. Keluarga Wijaya, ada yang masih hidup? Cepat keluar, membuat anak kami bunuh diri, ganti rugi. Ayo semua lihat, keluarga Wijaya membunuh orang. Kau teriak apa? Jangan asal tuduh. Siapa yang asal tuduh? Anakku sudah minum racun bunuh diri. Kalian masih mau mengelak? Kalian ganti anak kami, ganti uang kami. Tenang, tenang. Dewi kan ada di sini. Di kehidupan sebelumnya, aku mati karena dipaksa orang tua lintah darah. Di kehidupan ini, aku mati lagi karena dikorbankan orang tua kandung demi uang. Kali ini aku ingin mengubah nasib. Harus putus hubungan dengan keluarga parasit ini. Walaupun kakakku baik-baik saja, itu juga karena dia minum racun untuk anakmu. Kalian sebagai mertua bertanggung jawab. Betul, kalian jangan coba lepas tanggung jawab. Ganti rugi. Dewi, ini perubahan yang kau maksud? Aku tahu, aku akan... Kau akan apa? Kali ini aku yang salah. Tidak ada hubungannya dengan mertuaku. Kami juga tidak akan memberi kalian sepeser pun. Ayah, ibu, dan Budi sangat baik padaku. Tidak hanya kali ini tidak akan memberi uang, nanti juga tidak akan. Dewi, omong apa kau? Apa mereka mengancammu sampai kau bicara begitu? Kalau diancam, kedipkan matamu, ayah yang akan membelamu. Aduh, ayo semua lihat. Tetangga-tetangga, hakimilah. Masih adakah keadilan? Hari ini kalau tidak ada penjelasan, kami akan mati di sini.
Aduh, semua tolong lihat ini. Keluarga Wijaya ini memanfaatkan kekayaan mereka untuk menindas kami. Mereka bahkan mengancam anak kami agar tidak jujur. Tetangga-tetangga, tolong nilai ini. Apakah ini masih adil? Kalau hari ini tidak ada penjelasan, kami akan mati di sini. Besan, kenapa kalian pakai cara ini lagi? Ada masalah apapun, mari kita bicarakan baik-baik. Iya, betul. Kamu tiap hari begini, bagaimana keluarga kami bisa tetap dihormati di desa ini? Ibu, kalau hari ini kalian mau berunding baik-baik, besok mereka pasti akan datang lagi untuk memeras kalian. Dulu aku tidak mengerti, memanfaatkan kebaikan hati kalian berdua, dan rasa suka budi, sehingga keluarga ini banyak menderita. Tenang, mulai sekarang pasti tidak akan lagi. Hari ini uangnya tidak boleh diberikan. Jangan-jangan aku salah sangka padanya, tapi kenapa ini terjadi? Aku tegaskan sekali lagi. Aku minum obat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Aku sendiri yang bodoh. Kalau kalian masih mau memeras uang di sini, maka kita akan laporkan ke polisi. Tidak. Kamu ini gila atau hilang ingatan? Bukannya ini rencana yang kita sepakati bersama? Kamu bunuh diri untuk memaksa Budi cerai. Lalu kita bagi dua hartanya. Kenapa sekarang kamu tidak mengakuinya? Kamu malah mau laporkan kami ke polisi? Kalau mau ditangkap, tangkap dulu dirimu sendiri. Pemilik asli, tindakanmu bisa lebih kacau lagi nggak sih? Mau kubunuh saja aku. Susah payah ya. Kali ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini juga kita cerai. Kalian tidak usah ribut. Sekarang juga aku akan bercerai dengan Dewi. Setelah bercerai, berapa banyak yang kalian mau bagi? Katakan saja. Ini salah paham. Aku tidak mau bercerai. Jangan gegabah. Biarkan aku jelaskan dulu. Dewi, tujuanmu hampir tercapai. Tidak perlu lagi berakting. Sudah kukatakan, aku akan mengabulkannya. Ya sudah. Tidak ada pilihan lain, pura-pura pingsan saja. Sudahlah, jangan ribut. Bawa dia ke dalam dulu. Ini gimana dong? Langsung diberi settingan jalan buntu. Nggak ada gunanya berdebat. Tunggu dulu. Pemilik tubuh ini dulu terkenal sebagai wanita cerewet di seluruh desa. Walaupun otaknya kurang encer, tapi dia punya identitas rahasia tingkat dewa. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu ditindas. Di kehidupan ini, aku wanita cerewet. Ngapain pakai nalar? Dia baru sembuh dari sakit parah. Kondisi fisiknya masih belum stabil. Tapi kalian tenang saja. Kali ini, aku pasti tidak akan memaksakan diri untuk menahannya lagi. Kakak ipar, kalau tidak mau bercerai juga bisa kok. 2 tahun terakhir ini, kakakku minta uang ke kalian. Semakin susah, makanya dia terpaksa minta cerai. Asalkan keluarga Wijaya tidak mengeluh miskin, dan bisa terus kasih kami uang, kami juga bisa tidak bercerai. Betul, Dewi kan pernah menyelamatkan nyawamu. Keluarga Wijaya ini juga harus tahu balas budi. Tapi keluarga kalian itu lubang tanpa dasar. Anaknya malas dan rakus, ayahnya penjudi. Inikah yang kalian sebut baik untuk Dewi? Cukup omong kosong. Cepat kasih uang. Cukup omong kosong, cepat kasih uang. Kalau tidak, hari ini kita sama-sama hancur. Kalau tidak, hari ini kita sama-sama hancur. Jangan banyak omong, cepat kasih uang. Kalau tidak, hari ini kita. Kalau tidak, hari ini kita sama-sama binasa. Kamu sudah sadar, Dewi. Bagus. Anakku, hari ini kalau mereka tidak setuju, kita akan bertarung mati-matian dengan mereka. Kamu mau apa? Dewi Lestari, jangan keterlaluan. Memang harus bertarung mati-matian. Tapi, dengan kalian para lintah darah ini.
Dewi Lestari, kamu gila. Berani-beraninya kamu mengacungkan pisau dapur ke orang tuamu. Kamu anak durhaka. Kakak, kamu salah orang yang mau dibacok. Lihat baik-baik. Justru kalian yang mau kubacok. Orang tua yang demi uang mendiskriminasi anak perempuan dan menjual anak sendiri. Penjudi parasit. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan yang galak seperti kamu? Kamu masih punya akal sehat atau tidak? Maaf ya, memang wanita cerewet tidak punya logika. Cepat pergi, cepat pergi. Itu Dewi Lestari lagi ngamuk. Gila, sampai mau membacok ayah dan ibunya sendiri. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakiti suamiku dan mertuaku, aku yang akan membabat habis. Berhenti. Berhenti, berhenti, istirahat dulu. Siapa lagi yang berani ganggu suamiku dan mertuaku? Aku yang habisi dia. Gak kuat, udah, jangan main sandiwara lagi. Dewi, udah cukup kamu berulah. Bawa-bawa sandiwara sampai ke rumah. Emangnya kamu beneran mau bunuh kita? Kalian pikir aku main sandiwara? Aku ulangi lagi. Mulai sekarang, jangan harap kalian bisa ambil 1 sen pun dari keluarga Wijaya. Bukan begitu. Kamu tiba-tiba berubah pikiran. Gak ada diskusi sama kita. Kita kan keluarga. Dulu kan kamu yang bilang, asal cerai, bisa dapat separuh harta keluarga Wijaya. Ayahmu punya utang judi, bisa lunasin. Keluarga? Keluarga? Kalian cuma anggap aku alat cari duit. Keluarga? Kalian kasih aku obat sampai hampir mati. Itu kan aku gak sengaja, dosisnya kebanyakan. Lagi pula, kan kamu sekarang baik-baik aja. Aku selamat karena hoki. Jadi, mulai sekarang aku mau hidup dengan cara baru. Kalian kan bilang, anak perempuan yang udah nikah, kayak air yang udah tumpah. Sekarang aku istri keluarga Wijaya. Utang judi kalian itu, gak ada hubungannya sama aku. Apalagi sama keluarga Wijaya. Kamu ngomong gitu, gak ada hati nurani ya? Dulu kalau bukan karena kamu, aku bisa kalah di Rudi sampai celana. Nyaris jadi taruhannya. Hah? Kamu bilang begitu, gak ada hati nurani ya? Kalau bukan karena kamu dulu, aku gak bakal kalah sampai hampir kehilangan celana. Di tempat Rudi. Hah? Seratus. Ayah. Kenapa kamu pengecut banget sih? Semakin berani, semakin banyak hasilnya. Taruhan penuh, lawan dia sampai habis. Percayalah sama aku. Bisa nggak ya? Otakku ini, masa kamu nggak percaya? Lawan. Taruhan penuh. Pak Harjo, cuma bisa bilang, nasib lagi nggak baik. Uang ini aku terima. Hari ini kita sampai di sini saja. Jangan dong, Rudi, Kak Rudi. Pinjamkan Om sedikit lagi, biar Om bisa balik modal sedikit. Kamu di sini sudah banyak utang, loh. Jual anakmu pun gak bakal cukup buat bayar. Utangku pasti ku bayar, walaupun aku gak punya uang, tapi calon mertua anakku kaya. Baiklah, kalau gitu, kasih Pak Harjo sedikit lagi. Aku temani Om main beberapa ronde lagi. Ayo pasang. Ayah, kamu bisa main gak sih? Kita punya straight. Takut apa? Pasang. Semuanya. Jangan pengecut. Ya Tuhan, kenapa kasih aku pemilik tubuh asli kayak gini? Ini benar-benar contoh sempurna soal menjerat orang tua sendiri. Kakak, jangan-jangan kamu beneran lupa apa yang kamu lakukan ke keluarga Wijaya selama ini? Lihat batu bata ini, lihat gentingnya. Setiap batu bata dan genting ini dibeli dari uang hasil menjualmu. Dari uang mahar yang didapat dari keluarga Wijaya saat menikahimu. Lalu tempat tidur kita, spray dan sarung bantalnya. Kulkas, mesin cuci, Tape recorder. ayam tua di halaman. Kita baru satu keluarga, kita rekan seperjuangan yang sama-sama bersekongkol. Kita satu tim. Jadi, kalian cuma anggap aku alat cari uang. Aku dulu juga benar-benar brengsek. Ini bukan wanita cerewet. Ini langsung perampok. Budi masih bisa toleransi padaku. Dia memang terlalu bucin. Bukannya waktu kecil kamu pernah selamatkan nyawa Budi? Kamu baru pindah ke sini. Siapa namamu? Namaku Budi. Jangan takut. Nanti di sini aku yang lindungi kamu. Tidak ada yang berani ganggu kamu.
Aku ajak kamu mancing ikan. Kamu tidak apa-apa, kamu tidak bilang kalau tidak bisa berenang. Kamu sudah sadar, aku yang selamatkan kamu. Mulai sekarang nyawamu milikku. Suamiku yang setia dan kaya raya pasti terluka parah. Perjalanan reinkarnasi era 80-an ini harus tetap mengandalkan diriku sendiri. Sedang apa ini? Katanya ada kru film syuting di sini, mencari figuran. Kru film? Gadis itu, yang pakai baju merah muda, kamu, siap-siap. Kru film? Aku sangat kenal kru film. Betul, sekarang baru awal era keemasan film. Bikin film itu kayak merampok uang. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah penulis skenario emas. Ditambah pekerja kru film pilihan. Gadis itu, kamu yang kami pilih, bersiaplah. Sutradara, tadi bukannya bilang mau pakai aku? Sahabat bermuka dua si pemilik asli. Biasa menipu si pemilik asli seperti orang bodoh. Mendorongnya untuk main kartu dan bercerai. Hanya untuk menggantikannya menjadi menantu keluarga Wijaya. Kak Dewi tidak tertarik dengan film. Dia lebih suka minum dan main kartu. Aku cukup tertarik dengan film. Loh, film seni, film perang, film Asia, film bertema patriotik, film epik sejarah, film humaniora, film bisu, film musikal. Semua aku suka tonton. Kamu suka tonton film apa? Aku. Kamu yang bahkan belum pernah nonton film kartun. Mana tahu aku tidak suka? Kak Dewi, aku cuma khawatir kamu tidak terbiasa dengan syuting. Lagi pula kamu sekolahnya cuma beberapa tahun. Ini kan takut kamu memalukan diri. Dari penulisan skenario sampai adaptasi proyek pasca produksi, penggalangan investasi, integrasi kru film, penataan artistik dan set, pencarian lokasi dan papan cerita, pemilihan pemeran dan penyesuaian kostum, penyelesaian film pasca produksi. Pengetahuan ini cukup akrab, kan? Kamu ngomong apa sih? Ngawur begitu, dengar saja tidak ngerti. Wah, ahli juga. Kalau gitu, aku cari penata rias dulu, sutradara. Dasar. Di kehidupan sebelumnya, aku di kru film, sudah menguasai semua pekerjaan kru film. Hadapi kamu saja, mudah banget. Kenal banget sama dunia perfilman. Dibandingin sama dia, kok aku jadi kelihatan amatir gitu. Sutradara, jangan sampai salah pilih orang. Nanti filmnya jadi kacau. Dewi Lestari ini kan terkenal sebagai wanita cerewet. Bisa-bisa pas lagi syuting dia ngamuk tiba-tiba. Gak apa-apa, cuma figuran kok. Cepat juga selesainya. Aduh sutradara, tolong dipikir-pikir lagi dong. Cara bicaranya yang kasar sama penampilannya yang biasa-biasa aja. Pasti bakal nodai film kita. Sutradara, ada pemain utama di adegan kita ini. Tiba-tiba nggak bisa datang. Mungkin harus diganti sama figuran. Apa? Adegan yang dialognya segitu panjangnya. Mau nyari pemain di mana coba? Siapa yang bisa hafal? Aku dong. Cuaca hari ini cerah banget ya. Emang nggak ada orang ya? Sutradara, boleh aku coba? Sutradara, boleh aku coba? Ini pertama kalinya. Melihatnya begitu percaya diri. Penampilanmu memang tidak buruk, nona muda. Tapi adegan ini dialognya banyak. Kalau harus menghafal, pasti butuh waktu. Tapi kita... Kasih aku satu kesempatan. Setelah aku lihat latar ceritanya, dialognya bisa improvisasi, kan? Improvisasi. Kak Dewi, kamu terlalu tidak tahu diri. Ini syuting film, bukan main-main. Setiap kata di sini dirancang dengan hati-hati oleh penulis. Bisa sembarangan diubah? Makanya aku bilang, biar aku lihat dulu latar cerita dan dialog garis besarnya. Menghafal mungkin tidak sempat, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan alur cerita. Dilakukan penyesuaian bahasa lisan yang tepat, dengan jaminan alur cerita tetap utuh. Usahakan agar karakternya lebih hidup.
Kak Dewi, kalau tidak salah ingat, kamu kan hampir buta huruf. Semua orang sibuk. Mana ada waktu untuk ikut-ikutanmu yang sembrono ini? Tidak apa-apa, akan aku jelaskan secara singkat. Walaupun ada yang tidak ada kerjaan, sutradara juga tidak akan sembarangan menyetujui permintaanmu. Baik. Sekarang memang tidak ada pilihan lain, hanya satu kali. Hanya satu kali. Aksi. 3, 2, 1, mulai syuting. Cuk, sempurna sekali. Dalam waktu sesingkat ini, kau benar-benar bisa memahami karakter ini dengan jelas. Bahasa dan pengorganisasiannya juga akurat dan ringkas. Itu berkat arahan sutradara yang baik. Aku ini penulis skenario profesional yang sudah menonton film tak terhitung jumlahnya. Ada karakter dan referensi dialog. Mengadaptasi sementara bukanlah hal yang sulit. Ini adalah alamat dan kontak seorang investor film terkenal. Dengan bakatmu, percayalah ini akan berguna bagimu. Bagus sekali. Terima kasih, sutradara. Penjudi Bow, sombong apa sih? Bagus. Dengan begini, mungkin aku bisa mengandalkan kemampuan menulis skenario dan pengetahuan film dari kehidupan sebelumnya untuk berkecimpung di dunia film era 80-an. Aku, Dewi Lestari, juga akan mengikuti arus besar reformasi ekonomi, terus melangkah maju. Waduh, pria muda romantis itu mau bunuh diri dengan melompat ke sungai. Aduh, pria muda yang penuh cinta ini mau bunuh diri dengan melompat ke sungai. Pasti karena dia terlalu terluka dalam cintanya selama ini. Sekarang dia putus asa dan siap melompat untuk mati bersama cintanya. Jangan, dong. Aku belum sempat menikmati hidup enak. Budi, Kamu tidak boleh mati. Budi, kamu tidak boleh mati. Gawat, terlalu keras dorongnya. Budi, kamu jangan sampai mati. Ya, asal kamu sadar, aku bersumpah pasti akan baik padamu. Tampan sekali. Menciumnya beberapa kali lagi seharusnya tidak rugi. Ya. Kamu sadar. Lain kali saat menolong orang, bisa lihat posisinya dengan jelas tidak? Maaf. Aku khawatir kamu mau bunuh diri dengan melompat ke sungai. Tapi malah terlalu keras dorongnya. Iya. Bukankah kamu suamiku? Wajar saja kalau aku khawatir. Apapun alasannya, nyawamu sekarang ini aku yang selamatkan. Nanti tanpa izinku, kamu tidak boleh mati. Mengerti. Sekarang bisakah tanganmu diangkat? Maaf, ya, refleks. Jangan, Dewi, kau ini gadis nakal, tahan diri sedikit. Baru berapa hari transmigrasi jiwa, udah mau cium dan pegang-pegang. Sekarang malah ngiler sama tubuhnya. Tapi, aku jelas-jelas lihat otot dadanya yang kekar itu. Sedang menyapaku, tahu. Kamu kenapa? Kupingmu merah sekali. Jangan-jangan kena flu atau demam? Mana ada demam. Cuma cuacanya agak panas aja. Jangan salah paham, ya, aku bukan malu karena lihat kamu. Aku bisa merasakannya. Kamu pasti gak tahu artinya malu.
itu, kamu mandi dulu aja. Baru aja ke kali, terus keringat bau lagi. Cepetan mandi sana. Mending kamu yang mandi dulu. Air panas di rumah nggak banyak. Dulu kamu selalu bilang nggak cukup buat kamu sendiri. Jadi kamu selalu duluan mandi. Aku mandi air dingin juga nggak apa-apa. Apa? Maksudmu? Selama ini demi aku, kamu selalu mandi air dingin? Musim dingin juga gitu? Bukannya kamu selalu tahu soal ini? Katanya, orang yang mengkhianati ketulusan hati pantas mati. Dengan karakter asli kayak gini, jangan-jangan aku bakal kesambar petir di luar? Budi, kamu beneran suka banget sama aku? Aku udah sejahat dan semenyebalkan ini. Kamu malah selalu mengalah dan membiarkanku berulah. Hanya karena dulu aku pernah selamatkan nyawamu sekali? Meski waktu itu masih kecil, tapi janji yang sudah kuucapkan, aku nggak mau ingkar. Dulu kamu bilang mau menikah denganku. Lihat kamu senang, aku juga ikut senang. Kupikir kamu beneran suka sama aku. Tapi setelah menikah, baru aku tahu. Kamu cuma suka sama uangnya. Budi, sadarlah. Dusta seperti ini sudah kau dengar berkali-kali. Dewi, jangan iseng-iseng denganku. Sepertinya, dia jadi PTSD karena pemilik aslinya. Suamiku, ayo kita mandi bareng. Sudah ya. Mandi dengan cara disiram begitu boros air. Dengan begini kita berdua bisa mandi air hangat. Jadi yang kamu maksud mandi bareng seperti ini? Aku kira. Iya, memangnya kamu kira apa? Budi, bertahun-tahun kalian tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Sekarang mau bercerai, masih berharap apa lagi? Mikir apa sih? Kalau kamu mau, aku bisa menggosok punggungmu. Atau hal semacamnya. Aku juga bisa. Nggak mau ya sudah. Sudah mandi beberapa saat, kok nggak ada suara? Aku merancang adegan mandi bareng ini. Seharusnya nggak berkembang datar-datar aja. Si Budi ini sama sekali nggak ada nafsu sama aku. Jangan-jangan dia impoten? Mandi ini beneran panas dan nyaman. Cuma punggung agak susah digosok. Kalau ada yang bantu pasti enak. Sabun ini harus sambil berdiri dipakai, sedikit-sedikit, supaya setiap inci kulit jadi licin. Aduh. 80. Budi, dasar si kaku, aku ngomong sama kamu, dengar nggak? Aku sudah selesai mandi dari tadi, pergi ambilkan handuk buat kamu. Kalian di situ sudah berapa lama? Sudah beberapa saat. Dewi, nggak apa-apa kok, aku paham. Bu. Memang cuma perempuan yang paham perasaan perempuan lain. Bu, jangan salah paham. Aku sama Dewi nggak ngapa-ngapain kok, ayah dan ibu. Ah, ayah mana? Leluhur, lindungilah kami. Sepertinya kali ini keluarga Wijaya akan punya keturunan. Walaupun menantu kami ini kurang cocok, tapi keluarga Wijaya tetap menerimanya. Maksudnya aku kurang cocok gimana? Ayah, kalian berdua jangan ribut. Ini surat permohonan cerai yang sudah kusiapkan. Besok aku akan pergi ke notaris untuk bercerai dengan Dewi. Silakan dibaca. Kalau nggak ada masalah, ya. Dewi Lestari, kamu mau apa? Aku nggak mau cerai. Dewi, kamu yakin kali ini beneran nggak mau cerai? Jangan-jangan cuma karena merasa pembagian hartanya kurang, terus cari-cari masalah lagi? Bu, aku serius.
Aku sudah peringatkan keluarga Harjo untuk tidak membuat keributan lagi. Ibu, ayah, sama Budi, semuanya baik banget sama aku. Aku pasti akan jaga baik-baik keluarga kita ini. Sepertinya ini pertama kalinya dia mengakui. Ini adalah rumahnya sendiri. Aku cuma berharap kamu jangan ganggu orang tua lagi. Terutama jangan minta uang mereka untuk berjudi lagi. Tenang aja, seumur hidupku, aku anti judi dan narkoba. Kak Dewi. Kak Budi sama bapak dan ibu juga ada di sini. Rudi dari tempat judi nyari Kak Dewi. Suruh bawa uang ke sana. Si bermuka dua ini lagi, bekerja sama dengan Rudi dari tempat judi, membuat pemilik tubuh ini terjerat judi, mendorong ke jurang kematian. Kak Dewi, apa aku seharusnya nggak bilang di depan bapak dan ibu kalau kamu mau pergi berjudi? Salahku, mulutku terlalu ceplas-ceplos. Gimana kalau kamu tampar aku biar lega? Siap. Aku kabulin permintaan kecilmu ini. Mulutmu itu bukan ceplas-ceplos, tapi busuk. Apa sehari-hari kebanyakan makan? Nggak cuma bau, tapi juga bikin hati jadi kotor. Kak Dewi, aku tahu kamu sebelumnya sering kalah judi jadi nggak senang. Tapi Kak Budi kan baik banget. Aku nggak tega lihat kamu terus nyakiti hatinya. Hati suamiku, aku yang jaga. Soal kamu, simpan deh sempoa hitunganmu itu. Udah muncrat ke mukaku. Aku pergi dulu, cepet balik kok. Dewi Lestari. Tenang, kali ini aku pergi untuk menyelesaikan semuanya. Dewi, kau baru datang, Rudi yang membawaku ke sini. Katanya kalau hari ini aku nggak bayar utang, tanganku bakal dipotong. Cepat cari Budi, minta uang dari keluarga Wijaya. Dewi, akhirnya datang juga. Kalau lebih lama lagi, jari ayahmu. Belum tentu sisa berapa. Bagus. Jari yang mana yang mau kau ambil? Aku bantu potong. Kau bawa pisau dapur mau mengancam siapa? Mau mati-matian? Dengar ya, utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Utang yang ditanggung keluarga Harjo. Potong tangan kaki ayahmu pun gak bakal cukup. Kau juga harus ikut bayar. Baik, kalau begitu, potong punya dia dulu, baru punyaku. Dengar, hutang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Hutang yang kalian punya ini, potong tangan kaki ayahmu pun gak bakal cukup buat lunasin. Harus ditambahin punyamu juga. Baik, kalau gitu, habis potong punya dia, potong punyaku. Stop. Dewi Lestari, kamu ini wanita cerewet banget. Lebih preman daripadaku, ya, cuma hutang dikit aja, kok main taruhan nyawa sih? Iya nih, Kak Dewi, kan cuma hutang dikit, kayak dulu aja, minta ke keluarga Wijaya. Masa iya kamu berani beneran potong jari sendiri? Mau coba lagi? Karena hari ini kamu sudah takut, jangan setiap hari cuma bisa nagih melulu. Bagaimana keluarga kami bisa punya hutang segini? Kamu pasti tahu penyebabnya. Aku ulangi sekali lagi, mulai hari ini, aku Dewi Lestari, nggak akan sentuh judi lagi. Uang yang dulu akan kucari cara untuk melunasinya, tapi pasti bukan lewat judi. Soal ayahku, kalau dia main kartu lagi, potong saja tangannya, itu urusan kalian. Nggak ada hubungannya denganku. Kamu baik-baik saja? Dari belakang nggak ada yang kejar, kan? Nggak ada. Aduh, nyaris habis nyawaku. Cepat pulang. Ternyata identitas rahasia wanita cerewet si pemilik asal ini nggak gampang juga dipakai ya. Aku juga nggak tahu setelah transmigrasi jiwa, apa aku jadi terpengaruh sama karakter aslinya. Tapi nyaliku beneran makin gede aja. Kamu hari ini beneran gak main judi lagi? Harus bilang berapa kali lagi, baru kamu percaya sama aku?
Sama aja kayak yang dulu. Di hidup yang ini, aku benci setengah mati sama judi dan narkoba. Kalau yang kamu bilang itu benar, dan kamu bisa tepati janjimu, aku bisa keluarin uang, buat bayar utang kalian yang dulu. Udah, suamiku, uangmu, uang kita, juga bukan jatuh dari langit. Masa harus dipakai buat nanggung salah aku dan keluargaku? Uang itu kita simpan aja buat hidup enak. Jadi keluarga kaya yang tenang. Kan enak, bikin amal juga jangan kayak gini. Sulit banget dibayangin, kata-kata itu keluar dari mulutmu. Idola murungku ternyata tersenyum padaku. Apa itu idola? Idola itu ya kamu. Kamu adalah idolaku. Pokoknya urusan utang jangan kamu urus. Aku akan cari uang sendiri. Nggak akan lagi-lagi memeras keluarga Wijaya. Setelah sakit kali ini, dia kayaknya beneran berubah. Walaupun masih suka emosian, tapi jadi lebih ceria dan mengerti. Terus kamu mau cari uang gimana? Aku mau bikin film. Apa? Aku tahu kedengarannya agak nggak masuk akal. Tapi bukan mustahil juga. Kok, nanti di masa depan, video pendek, film pendek, semua orang bisa bikin. Semua bisa jadi selebritas internet. Dewi. Apa efek samping obat yang kemarin? Belum sembuh? Dijelasin juga kamu nggak ngerti. Lihat, ini yang sutradara kasih. Waktu syuting di desa kita dulu. Aku bisa nulis skenario dulu. Terus cari investor film ini buat danain. Sekarang film di kota megapolitan lagi jaya-jayanya. Dengan kemampuan nulisku. Ditambah film-film klasik zaman keemasan, yang pernah aku tonton di hidup sebelumnya. Ini ujian yang gampang banget. Mimpi jadi penulis skenario bertahun-tahun, nggak nyangka bisa kesampaian di era 80-an. Kalau kayak yang kamu bilang, kamu harus nulis yang namanya skenario itu, kan? Iya, daripada cuma mikir, mending langsung eksekusi. Aku nulis sekarang juga. Kertas dan pulpen kita di mana? Tapi, kamu kan gak bisa baca tulis. Apa? Aku ini buta huruf. Kamu yakin mau beli kertas dan pulpen? Dari kecil kamu pusing lihat tulisan. Jadi semua barang yang berhubungan dengan budaya di rumah kita, sudah kamu buang semua. Satu pun tidak ada yang tersisa. Yang ada tulisannya sudah pasti tidak ada. Jadi secara teori, kamu seharusnya buta huruf. Wah, Kak Budi ajak Kak Dewi beli alat tulis. Aku ingat dulu ini di rumahmu, bukan? Barang terlarang, ya? Di keluarga kami, barang terlarang itu adalah si bermuka dua. Jangankan diminum, cium baunya saja sudah mual. Kak Dewi, kamu bicara apa sih? Selalu bikin orang tidak mengerti, seperti ada kabut. Tapi kamu memang harus belajar sedikit budaya. Kak Budi, kan kamu lulusan pertama setelah pembukaan kembali ujian masuk universitas. Sarjana perguruan tinggi, dengan orang buta huruf. Sepertinya tidak ada bahasa yang sama ya? Di kehidupan sebelumnya, sebagai lulusan terbaik jurusan sastra universitas terkemuka, mahasiswa berprestasi, ternyata disebut buta huruf. Bahasa yang sama antara suami istri kami, sepertinya tidak ada hubungannya dengan berbudaya atau tidak. Tidak ada hubungannya. Soalnya di rumah kami, tidak membicarakan puisi dan syair. Hanya bicara tentang asmara dan kesenangan. Halo. Iya. Hal seperti ini siapa yang lebih jago dari Kak Dewi? Halo. Iya, untuk hal seperti ini, siapa lagi yang lebih jago dari Kak Dewi? Kak Budi, waktu itu kepala desa bilang soal gerakan moral nasional, itu bagus banget. Aku mau tulis di papan tulis. Bisa nggak kamu ajarin lagi cara nulisnya? Bukannya di buku catatan ada, salin aja. Aduh, tulisanku jelek soalnya. Nggak kayak kamu, tulisan dan orangnya sama-sama bagus. Aku hitung sampai 3. Jauhi properti pernikahanku. Aduh,
jangan buru-buru dong. Aku tahu Kak Dewi nggak suka belajar. Aku cuma takut kamu nggak menghargai niat baik Kak Budi. Kamu tahu dari mana aku nggak suka belajar? Aku baru aja belajar 3 huruf. Aku tulis buat kamu lihat. Bacakan untuknya. Bodoh besar. Kamu. Seperti kodok di kaki, tidak menggigit tapi menjijikan. Kamu ternyata benar-benar bisa menulis. Anggap saja ini keajaiban karena aku lolos dari maut. Lagi pula, istrimu bukan buta huruf. Kalau kamu bisa baca tulis, apa kamu mau kerja di pabrik pakaian keluarga Wijaya? Jadi, kamu bisa lebih dekat dengan tujuanmu. Iya ya, kok aku bisa lupa. Semangat pekerja kerasku, kerja untuk keluarga sendiri. Aku suka. Suamiku memang pintar. Ayo, pulang nulis skenario. Semua ini memang seperti keajaiban. Ternyata pabrik pakaianmu sebesar ini ya. Wah, hebat ya, suamiku. Katanya kamu keluarga kaya. Rasanya aku agak meremehkanmu. Harus besar dong, mengingat gaya hidup Kak Dewi yang dulu itu. Kalau Kak Budi nggak punya kemampuan, bisa nutupin kebutuhanmu? Kalau gitu, aku kerja di bagian administrasi pabrik aja. Walaupun ini pabrikmu, aku nggak mau cuma numpang makan minum doang. Kerjain tugas dengan baik. Bisa bantu sedikit ya bantu sedikit. Nanti waktu buat nulis skenariomu jadi sedikit. Udah dipikirkan. Waktu istirahat cukup buat nulis skenario. Oke deh, kalau gitu, susah-susah ya Kak Dewi. Nanti jangan malah bikin ribet aja. Ini pabrik, bukan rumahmu. Direktur, ada masalah. Mesin impor yang baru kita beli itu udah datang. Tapi buku panduannya, semua pakai bahasa Inggris. Mesin secanggih ini, kami nggak ngerti. Nggak ada yang bisa ngoperasikannya. Sial, buku panduan alat besar kayak gini. Banyak yang pakai kosakata teknis bahasa Inggris. Kalau bukan penerjemah profesional, pasti susah ngertinya. Iya, para teknisi lagi mempelajarinya. Tapi nggak ada yang bisa. Jangan panik dulu. Bisa anterin aku lihat? Kak Dewi, bukan maksudku apa-apa. Ini di pabrik. Bisa nggak sih kamu ngurangi sifat kekanak-kanakanmu? Jangan semaunya sendiri. Para teknisi yang profesional aja nggak bisa memahami mesin itu. Kamu kesana mau ngapain? Nggak bikin ribet aja udah bagus. Ini lagi ada urusan penting. Aku sedang sibuk. Nggak ada waktu buat cuma debat kusir sama kamu. Ayo kita pergi lihat dulu bersama-sama. Ini tulisannya apa sih? Ayo coba, siapa yang bisa baca ini? Minggir semua, direktur datang. Walaupun aku pernah kuliah, tapi kemampuan bahasa asingku nggak terlalu tinggi. Banyak kata-kata di sini, aku juga nggak kenal. Terus gimana dong? Kalau mau minta penerjemah, paling cepat baru sampai 2 minggu lagi. Mesin ini dibiarkan di sini nggak dipakai. 1 hari saja ruginya udah gede. Mesin-mesin ini, terutama mesin pewarna pakaian impor, dan mesin cetak pakaian. Kamu bisa membacanya? Ada kertas dan pulpen? Direktur Budi, banyak teknisi di sini yang nggak ngerti. Dia ini. Boleh aku coba? Emangnya bisa? Banyak tukang ahli aja nggak ngerti. Dia mau pamer apa lagi? Iya nih, siapa yang nggak tahu Dewi Lestari? Selain ngamuk-ngamuk dan guling-guling, ya cuma minum-minum sama judi. Huruf besar aja nggak kenal. Kamu bilang direktur ngasih dia kerja di pabrik. Itu namanya kolusi nggak sih? Kak Dewi, aku saranin jangan sok jago, nanti malah malu sendiri. Di sini banyak yang lihat loh. Kalau nanti nggak bisa nerjemahin, atau salah, yang malu bukan cuma kamu. Di kehidupan sebelumnya, aku susah payah. Lulus ke universitas terkemuka. Awalnya kira bisa ubah nasib sendiri. Tapi beasiswa belajarku dibawa ayah buat judi. Akhirnya karena utang, terpaksa keluar kuliah lebih awal. Lalu kerja cari uang. Untungnya bahasa Inggris ini buatku nggak terlalu susah. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah berusaha keras untuk bisa masuk universitas terkemuka. Awalnya kukira bisa mengubah nasibku sendiri, tapi ternyata beasiswa belajarku
diambil ayah untuk berjudi. Akhirnya karena terlilit utang, aku terpaksa keluar lebih awal, lalu bekerja untuk cari uang. Untungnya, bahasa Inggris ini bagiku tidak terlalu sulit. Dia seperti itu, jangan-jangan benar bisa menerjemahkan, masa sih selamat dari bahaya besar, lalu jadi jenius karena kena sial? Selesai. Buku panduan ini terlalu panjang. Kak Budi, apa yang tertulis di sini benar? Jangan-jangan Kak Dewi asal tulis biar tidak malu. Nanti kalau mesinnya rusak, pabrik kita bisa rugi besar. Benar atau tidaknya? Serahkan saja pada teknisi. Coba saja, pasti ketahuan. Dengan tingkat pendidikanmu, diterjemahkan ke alfabet fonetik pun, kamu nggak bakal paham. Aku juga cuma khawatir kalau nanti karena Kak Dewi salah terjemah dan mesinnya rusak, kerugiannya tetap harus ditanggung Kak Budi dan pabrik. Betul, Direktur, mesin-mesin ini berhubungan dengan penghidupan kita semester depan. Kalau produksi tidak sesuai target, mesin ini juga merugi banyak. Kerja kita setahun ini sia-sia, Direktur. Iya, betul. Anda jangan karena dia istri Anda, lalu taruhan dengan kami. Iya, benar sekali. Tenang saja, semuanya, hasilnya akan segera keluar, baik sebagai direktur pabrik maupun sebagai suami. Aku percaya Dewi. Direktur, hasilnya sudah keluar. Hasilnya sudah keluar, Direktur. Tidak ada masalah sama sekali, mesin sekarang sudah berjalan normal, terjemahannya benar semua. Tak disangka, Dewi Lestari benar-benar bisa bahasa Inggris. Baguslah, kita tidak perlu rugi. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menyangka? Sepertinya direktur sudah tahu sejak awal. Kalau tidak, mana mungkin dia begitu teguh? Betul. Syukurlah tidak mengecewakan kepercayaanmu, Direktur Budi. Kamu membantu pabrik mengurangi kerugian kali ini. Terima kasih, Dewi. Suami istri kok begitu formal. Kalau mau berterima kasih, tunggu sampai malam. Direktur, kali ini memang harus berterima kasih kepada Dewi untuk kontribusinya kepada pabrik. Aku rasa duta merek pabrik kita cocok kalau dia yang jadi. Karena kita adalah pabrik pakaian wanita, belakangan memang ingin mencari duta merek. Banyak pekerja wanita sudah mendaftar. Oh ya, aku ingat Sari juga mendaftar, kan? Kak Budi, apa maksudnya? Aku juga mendaftar. Aku adalah yang paling diharapkan di pabrik kita. Tahu? Ini hampir sudah ditentukan oleh semua orang. Kamu tidak bisa mengganti orang hanya karena dia menerjemahkan bahasa Inggris berantakan. Perjalanan kuliah di kehidupan sebelumnya tidak selesai dibaca. Mungkin aku bisa memiliki kesempatan kuliah kedua kali. Dewi, mikir apa? Begitu senang. Tidak ada. Tiba-tiba ingat, di kehidupan ini masih ada penyesalan yang bisa diperbaiki. Kalau duta merek itu. Sudahlah, aku tidak tertarik berebut dengan orang tertentu. Muncul di depan umum. Sari lebih cocok, dia tebal muka. Kamu, direktur, panggil direktur keluar untuk memberi penilaian, direktur. Istri Pak Agung, kamu ini lagi ngapain? Teriak-teriak. Aku ingin direktur keluar untuk memberi penilaian, Direktur Budi. Di pabrik kita ada wanita penggoda, kau urus atau tidak? Aku mau cari direktur pabrik buat kasih keadilan. Direktur Budi, di pabrik kita ada wanita penggoda. Kamu mau urusin atau enggak? Ini Ibu Rina. Selalu difitnah dan ditindas sama orang desa. Janda Rina ini, kamu tahu, sejak dia datang ke sini, sudah berapa banyak omongan buruk yang dia terima. Iya, bener banget. Suaminya main judi curang. Terus tiba-tiba hilang. Katanya dibunuh orang di luar sana. Menurutku, pasti dia yang bawa sial sampai suaminya mati. Lihat aja mukanya yang kayak orang kesusahan. Setiap hari kayak ada yang ngutang dia. Mungkin otaknya cuma isinya cara-cara buat ngegoda laki-laki. Kakak ipar ini tahun-tahun ini nggak gampang. Tinggal sendirian di pinggir desa. Nggak mau kontak sama siapa-siapa. Direktur, kamu harus kasih aku keadilan. Minta penjelasan. Wanita penggoda ini menggoda suamiku. Pak Agung, ketahuan sama aku, ini merusak moral, ini hama sosialis. Sudah, istri Pak Agung. Pak Agung kamu itu, siapa yang mau ngegoda dia? Badan dia. Hah, mungkin udah hampir habis sama kamu. Wahahaha, kamu ngomong apa sih? Kamu aja nggak bisa, apalagi dia.
Janda muda ini, dia sendiri kesepian, pengen laki-laki. Hari ini malah nargetin Pak Agung. Biasanya, siapa tahu udah ngegoda berapa banyak laki-laki kalian. Direktur. Direk. Aku enggak, aku beneran enggak. Aku biasa hidup biasa aja, sembunyi di pinggir desa. Karena takut banyak masalah di depan rumah janda. Hari ini Pak Agung yang mau ngerjain aku. Biasanya dia sering ngeganggu aku. Pak Agung, sebenarnya gimana kejadiannya? Aku enggak. Ngapain aku ganggu dia yang janda? Dia yang ngegoda aku. Pak Agung, kamu ngomong jujur sama direktur. Jangan nggak punya hati nurani. Kamu ngintip aku mandi di kamar mandi karyawan. Ketahuan sama aku, terus ngehadang aku di jalan pulang. Jangan fitnah sembarangan. Yang jelas kamu yang buka baju buat aku lihat. Aku sengaja ngegoda aku buat bikin salah. Iya, bener. Dia yang ngegoda suamiku. Kok dia bisa kayak gitu sih? Buka baju sendiri. Aku udah lama bilang dia orangnya kayak gitu. Kamu bilang dia buka baju buat kamu lihat. Terus kamu, lihat apa aja? Kamu tanya suamimu. Dia pasti bilang ada orang yang menggoda dia. Pak Agung, kamu bilang Ibu Rina membuka bajunya untuk menggoda kamu. Lalu kamu lihat apa? Jangan malu, Pak Agung. Bagikan ceritamu. Dengar bagaimana Ibu Rina menggoda kamu. Jelas dan detail. Dewi, ini Agat. Kita tak bisa percaya hanya dari kata Pak Agung. Dan percaya padanya. Betul, dasar penakut. Katakan, kenapa kamu mundur? Dia sudah tak punya malu. Kita masih perlu menjaga reputasinya. Ya, menarik baju ke bawah. Sisi mana? Kanan, mungkin. Kamu lihat apa? Hanya lihat bahu. Ditarik oleh tangan kanan yang ada gelang? Ya, Tapi tangan kanannya tak ada gelang. kalau begitu tangan kiri. Kamu bilang tangan kiri yang ada gelang. Menarik baju sisi kanan. Dan membuka bahu kanan? Ya, kamu benar. Kamu yakin? Aku yakin. Pak Agung. Di kedua tangan Ibu Rina, tak ada gelang sama sekali. Kamu mengarang cerita dan berbohong sepanjang waktu. Kamu biasa mengganggu Ibu Rina, atau pekerja wanita lain? Ini mudah ditelusuri. Kalau kamu mengaku sekarang, paling hanya masalah moral. Jika ke kantor polisi, melaporkan kamu memfitnah reputasi orang, tak akan sederhana lagi. Pak Agung. Kedua tangan Ibu Rina sama sekali tidak memakai gelang. Kamu dari tadi cuma mengarang cerita. Apa kamu biasa mengganggu Ibu Rina atau pekerja wanita lainnya? Ini mudah ditelusuri. Kalau kamu mengaku sekarang, paling cuma masalah moral. Tapi kalau sampai ke kantor polisi, kamu dilaporkan karena memfitnah nama baik orang. Nanti urusannya nggak segampang itu. Aku cuma nggak tahan aja waktu itu. Aku mau mengintip dia mandi, tapi ketahuan. Aku takut istriku bakal bunuh aku. Jadi terpaksa nyalahin si janda Rina. Dasar lelaki tak berguna, kamu memalukan. Pulang sama aku bunuh kamu. Tunggu. Kayaknya kamu belum minta maaf. Mengganggu seorang wanita lajang. Sembarangan menuduh dan memfitnah nama baik orang. Nggak baik kan? Minta maaf. Maaf, aku telah menuduhmu. Ayo. Apa kamu tertarik jadi duta merek pabrik pakaian? Kakak, kalau aku nggak salah ingat, namamu Rina, ya? Mulai sekarang aku panggil Kak Rina aja, ya. Terus-terusan dipanggil Ibu Rina. Rasanya agak aneh. Orang-orang di pabrik biasanya memanggilku Janda Rina. Ini pertama kalinya ada yang ingat namaku. Dewi, aku tahu niatmu baik, tapi sejak Kak Hadi meninggal, kakak ipar sepertinya nggak suka tampil di depan umum. Jadi duta merek ini. Sebagai janda, sudah banyak yang menggunjing. Orang-orang di pabrik juga nggak suka sama aku. Niatmu aku terima. Memang banyak gosip di sekitar janda. Orang-orang di pabrik juga tidak menyukaiku. Aku hargai niatmu. Tapi, apakah duta merek bisa dipilih sembarangan? Itu mewakili kami para pekerja wanita. Mewakili orang-orang yang memakai pakaian wanita kami. Dia seorang janda. Reputasinya buruk. Bukankah itu merusak citra pabrik? Reputasi buruk yang kau sebutkan itu, bukankah berasal dari orang-orang seperti kalian?
Yang berprasangka yang mengatakannya, apa salahnya jadi janda? Hanya menunjukkan suaminya berumur pendek. Suaminya seharusnya tidak berjudi. Dia adalah korban. Kapan janda menjadi kata hinaan untuk menstigma perempuan? Tapi kan semua orang bilang begitu. Bahkan ada yang bilang, Kak Hadi mati karena dia si pembawa sial. Mulai sekarang, siapapun di pabrik yang menyebarkan omongan seperti ini, silakan pergi sendiri. Hanya karena menjadi janda harus menderita. Fitnah dan cemoohan kalian? Bukankah ini pabrik pakaian wanita? Bukankah Kak Rina seorang perempuan? Bukankah dia pekerja di pabrik ini? Sejak kapan di zaman ini hanya bisa menerima perempuan dengan keluarga yang bahagia? Kak Rina, kamu harus memperjuangkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan apapun padamu, termasuk rasa hormat. Setidaknya harus cantik, kan? Lihatlah penampilannya, wajahnya selalu cemberut. Memang, cantik dan berkelas. Tapi rasanya masih kurang semangat. Dewi, Kamu telah mengubah hidupnya. Aku tidak mengubah, hanya membantunya menemukan dirinya sendiri. Dewi. Aduh, Ibu, bukannya sudah kubilang, pekerjaan ini tidak perlu lagi kalian yang kerjakan. Ibu ini. Nggak apa-apa, ini ibu yang mau. Perbuatanmu hari ini, ibu sudah dengar ceritanya. Ternyata menantuku ini benar-benar sudah berubah jadi baik. Ini kan sudah seharusnya. Cepat istirahat, rendam kakimu. Di dalamnya ibu taruh ramuan obat. Bagus untuk perempuan. Baik Ibu. Terima kasih. Baik, cepat rendam ya. Minum ini. Ayah, ini apa? Aku nggak sakit? Minum obat buat apa? Aku nggak minum. Minumlah, ya, aku kasih tahu. Di dalam ini isinya ramuan obat yang sangat berkhasiat. Percayalah, yang ayah beri pasti manjur. Minum ini, malam ini tunjukkan performa yang baik. Tunjukkan performa apa? Kamu tanya tunjukkan performa apa? Tentu saja untuk membangkitkan kembali kedudukan pria di keluarga kita, agar aku segera bisa mengharapkan cucu. Minum ya, selagi hangat ya. Kalau sudah dingin, nggak manjur lagi. Hahaha. Kami tidur dulu ya, akan tidur sangat nyenyak. Kalian juga cepat istirahat. Ayo, ayo, ayo. Aduh, agak malu-malu juga ya. Aku ini seorang wanita muda abad ke-21. Kok urusan begini malah jadi pengecut? Apa hari ini akhirnya bisa tidur dengan idola dan suamiku dari era 80-an ini? Aduh, masih agak malu-malu nih. Diriku seorang wanita muda abad ke-21. Kok jadi pengecut saat menghadapi hal ini? Mungkinkah hari ini akhirnya bisa tidur? Suamiku, idola generasi 80-an. Kenapa dia diam saja tidak bergerak dan tidak bicara? Dia seharusnya mengerti maksud orang tua. Kan? Mungkinkah? Apakah dia masih tidak mau? Itu, tenang. Aku tidak akan berbuat jahat. Aku hanya berbaring di samping. Tidak melakukan apa-apa. Ah, aduh, sudah begini. Kamu bilang tidak melakukan apa-apa? Ya namanya juga laki-laki. Percaya kamu? Mustahil. Nanti pasti dia akan memelukku. Lalu menciumku. Lalu hehe. Kok belum ada gerakan? Si kaku ini tidak akan benar-benar tidak melakukan apa-apa, kan? Kalau kamu tidak berbuat jahat, aku yang akan.
Suamiku. Malam ini, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Maaf ya, Dewi, kapan kamu kok jadi susah mengendalikan diri ya? Tapi mau gimana lagi, kan suamiku terlalu hebat. Selamat pagi, ayah dan ibu. Ini kan sudah siang, tidurnya nyenyak. Ahem, kami istirahat dengan baik, Bu. Hahaha. Ayo, Dewi, makan yang banyak. Lihat, kamu nulis skenario, terus ke pabrik, pasti capek banget. Aduh. Sejak Dewi pulang dari rumah sakit, aku makin puas sama menantu ini. Kamu lihat, posisi kita berdua, ayah dan anak, makin lama makin turun. Tentu saja aku puas, Dewi. Tidak hanya menyelamatkan kerugian pabrik, tapi juga menolong Rina. Aku udah lama kasihan sama dia. Janda, kenapa? Waktu ayahmu bikin aku sedih, aku juga pengen jadi janda. Kamu sana. Pokoknya, aku udah ngerti. Jadi pekerja di era 80-an ini, ternyata juga tidak mudah ya. Lebih baik berwirausaha, mandiri secara ekonomi, andalkan diri sendiri. Kamu mau ngapain? Aku dan ayah ibu pasti dukung kamu. Oh, aku harus keluar dulu. Aku mau ke kantor pos buat kirim skenario. Becaknya aku bawa ya. Aduh, anak ini, makan dulu baru pergi. Kamu, jangan cuma bisa senyum-senyum doang. Kamu harus berusaha lebih keras. Kamu harus melanjutkan garis keturunan keluarga Wijaya kita ini. Seperti reformasi ekonomi, ditingkatkan, kan? Iya, ayah. Dasar anak nakal. Kamu lihat si Dewi ini, ada sepeda nggak dipakai, malah naik becak buat apa? Zaman ini sih yang lain-lain masih oke. Cuma efisiensi komunikasinya terlalu rendah. Ngepost surat aja harus ke kantor pos. Kamu pulang buat apa lagi? Bukannya udah nggak peduli sama nyawa ayahmu, malah mau motong tangan ayahmu pakai golok? Aku pulang ambil barang-barangku. Ambil barang apa? Di rumah ini mana ada barangmu lagi? Di rumah ini mana ada barangmu lagi? Memang nggak ada barangku. Tapi ada barang keluarga Wijaya. Waktu itu kalian bilang semua barang ini punya keluarga Wijaya. Seperti mesin cuci, kulkas, tape recorder. Oh iya, sama ayam tua yang di halaman itu. Tapi barang-barang ini, kan dulu kamu yang bawa ke sini. Lagi pula, kami menikahkan kamu ke sana. Nggak mungkin gratis, kan? Iya, Kak. Aku juga berharap bisa pakai barang-barang ini, buat uang mahar nikah. Kalian ini menikahkan anak perempuan atau menjual anak perempuan? Karena aku kakak. Aku harus jadi kakak yang terlalu memanjakan adik. Jadi, waktu kecil aku harus jadi anak yang berbakti. Gede malah jadi alat tukar. Kakak jangan bilang gitu. Bukannya katanya kakak perempuan itu seperti ibu? Di sini, itu omong kosong. Karena aku kakak, aku harus terima perlakuan buruk waktu mau melahirkanku. Tanya pendapatku nggak? Sudah ku bilang, anak perempuan cuma beban. Sekarang udah nikah, sayapnya keras. Sampai siapa yang melahirkannya aja nggak tahu, malah mulai bantu orang luar. Orang luar? Kalian dulu kan bilang, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Kalian, selain melahirkanku, pernah ngapain buat aku? Diskriminasi gender, jual aku buat uang, memeras aku. Aku ini sumber daya untuk anak laki-laki kalian. Pokoknya barang-barang ini nggak boleh kamu ambil. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Beberapa hari lalu main kartu. Barang-barang ini udah aku gadaikan ke Rudi. Apa? Dasar kamu sialan, kamu main judi lagi? Barang-barang ini kan buat uang mahar anak kita. Kamu masih manusia nggak sih? Aku bilang, barang-barang ini pasti akan aku kembalikan. Kamu ancam aku pakai Rudi juga percuma. Dewi, jangan gegabah.
Ya, walaupun kamu nggak sayang sama adikmu, paling nggak hargailah jasa pengasuhan kami. Hah? Barang-barangnya harus aku kembalikan. Ini semua punya keluarga Wijaya. Kasih tahu Rudi, utangnya aku yang bayar. Dalam sebulan pasti aku lunasin. Hah, kayaknya utang pemilik asli ini juga nggak gampang dilunasi. Rudy, jangan pukul aku lagi. Kalau dipukul lagi, tubuhku tidak akan kuat, Pak. Kalau tahu tubuhmu tidak kuat, kenapa kau biarkan dia mengambil barangku? Dia bilang itu barang keluarga Wijaya. Tapi dia bilang, dalam 1 bulan pasti dia akan melunasi utangnya. Dia bilang 1 bulan, ya 1 bulan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tidak punya uang sepeser pun. Kau mau main kasar denganku, ya? Hah, jari-jarimu masih mau tidak? Hei, Keluargamu memang tidak punya uang, tapi keluarga Wijaya punya. Pabrik pakaian keluarga Wijaya itu kaya. Dewi, mengapa kau repot-repot seperti ini? barang milik keluarga sendiri, tentu harus diambil kembali. Lagi pula, ini aku yang mencurinya. Makanya kesalahan ini harus segera diperbaiki. Baik, terserah kamu. Pokoknya mulai sekarang, kau yang memutuskan untuk keluarga ini. Ayah, maksudnya, mulai sekarang kaulah nyonya rumah di keluarga ini. Mulai sekarang, kaulah yang berkuasa. Wah, tidak bisa begitu. Ayah, ini cuma aku yang mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Lagi pula, Ayahmu baru bilang begitu karena aku setuju. aku mungkin harus pergi jauh sebentar. Utang pada Rudi pasti harus dilunasi. 1 bulan, aku pasti kembali. Tunggu dulu. Sudah ku bilang, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak boleh pakai uang keluargamu lagi. Waktu Kak Dewi menikah dulu, keluarga Wijaya kan kasih uang mahar yang banyak ya. Di antaranya ada 50% saham pabrik pakaiannya, loh. Ini, saham itu kan gak berharga. Beberapa tahun ini kinerja jelek, gak ada bagi hasil sama sekali. Lagi pula, benda yang gak kelihatan, gak bisa dipegang, mana ada gunanya. Saham nggak berguna, tapi peralatan baru yang masuk itu kan berharga. Ini, aku gak berani. Kalau sampai Dewi Lestari tahu, aku jual peralatan buat cari uang. Dia pasti bakal bunuh aku. Kamu gak berani, aku berani. Buka pintu, ini harus dijelaskan. Panggil Dewi Lestari keluar. Iya, cepat keluar. Ini menghisap darah pabrik. Keluar, cepat kembalikan uang hasil keringat kami. Cepat keluar. Cepat keluar. Serahkan Dewi Lestari. Cepat kembalikan uang hasil keringat kami. Kak Budi, kalau kamu keluar sekarang, bisa-bisa dimakan mereka. Pokoknya masalah ini, tetap salahnya Kak Dewi, membuatmu jadi seperti ini. Tapi dia sendiri kabur entah kemana. Kamu tahu nggak, separuh mesin di pabrik itu, hilangnya gimana? Aku juga cuma dengar-dengar, ayah Kak Dewi hutangnya kebanyakan di kasino. Jadi, 50% saham pabrik yang jadi mahar, yang kamu kasih itu, digadaikan ke Rudi buat bayar utang. Rudi langsung jual lagi buat dapetin uang. Itu namanya pengalihan aset pabrik secara ilegal. Direktur Budi. Lihat situasi di luar kayak gini. Hidupmu, kayaknya nggak enak ya? Rudi. Kamu tahu di pabrik, bagaimana setengah mesin itu bisa hilang? Aku juga cuma dengar-dengar, ayah Kak Dewi utangnya di kasino kebanyakan. Jadi, mahar saham pabrik pakaian yang kamu berikan, 50%-nya, diberikan ke Rudi untuk bayar utang. Rudi langsung jual lagi untuk dapat uang. Ini pengalihan aset pabrik secara ilegal. Siapa yang bisa pastikan? Lagi pula, Rudi sekarang juga jadi salah satu pemegang saham. Kita nggak bisa protes kalau dia jual aset miliknya. Soal ini, pasti salah. Menurutku sih, ini pasti skema Kak Dewi dan keluarga Harjo. Dari dulu aku udah curiga dia aneh. Dewi pasti nggak akan berbuat seperti itu. Sekarang peralatan dijual,
pabrik berhenti. Gaji karyawan aja nggak bisa dibayar. Kamu masih membelanya? Semua orang minta kamu serahkan dia untuk pertanggungjawaban. Tapi sekarang, mana dia? Kabur. Sudah kubilang, dia nggak akan. Kalau nggak ada urusan, keluar dulu. Direktur Budi. Lihat situasi di luar. Hidupmu, kayaknya susah ya? Rudy. Kamu jadikan satu pabrik, mata pencaharian banyak orang, untuk uang. Berani sekali kamu. Itu saham yang keluarga Harjo kasih sukarela. Aku punya kontrak ekuitas. Aku jual barangku sendiri. Ada masalah? Bertahun-tahun kamu mengincar pabrik ini. Buat skema biar keluarga Harjo terjerat kasino. Susah payah ya. Ini baru permulaan. Aku juga mau bagianmu. Asal kamu setuju serahkan ke aku. Gaji semua pekerja di luar aku tanggung. Mimpi. Kamu nggak mikirin diri sendiri. Pikirkan juga mereka di luar. Kamu tega lihat mereka karena kamu nggak bisa makan. Akhirnya pulang. Jadi Direktur Budi setuju untuk jual saham buat bayar gaji kita? Memang harus bagaimana lagi? Istri dan anakku di rumah masih nunggu makan. Ya ampun, direktur juga susah. Semua ini salah Dewi Lestari. Iya, gara-gara dia. Dewi, kamu sekarang di mana? Sudah sebulan berlalu. Kamu baik-baik saja? Cepetan dong, Direktur Budi. Anak buahmu pada nungguin nih. Kak Budi, sekarang yang penting bayar gaji buruh. Biar amarah mereka reda. Uangmu selama ini bukan dipakai buat mesin baru. Ya dihambur-hamburin sama Kak Dewi. Mana mungkin ada uang buat gaji sebanyak itu. Hari ini aku bisa jual saham buat bayar gaji kalian. Tapi, aku harus tekankan lagi. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Dewi Lestari. Dia juga tidak pernah melakukan hal yang merugikan pabrik. Atau menyakiti kalian. Kak Rudy, kalau sudah berhasil. Jangan lupa janjimu, 10% buatku. Santai aja, kapan aku pernah ngerugiin kamu? Jangan tanda tangan, Direktur Budi, jangan tanda tangan. Pabrik ini adalah jerih payah keluarga Wijaya bertahun-tahun. Pasti ada konspirasi di balik ini. Pasti ada yang jahat. Kalau ada yang jahat, ya Dewi itu, utang nggak dibayar, malah pakai pabrik buat ganti rugi. Sekarang kita semua kelaparan. Dia malah menghilang. Dewi pasti bukan orang seperti itu. Dia itu istri Direktur Budi. Dia juga pernah selamatkan pabrik dari kerugian. Direktur Budi, setidaknya tunggu Dewi pulang dulu. Bicarakan dulu baru putuskan. Nunggu dia pulang, kamu mau kita semua ikutan mati kelaparan? Aku tahu, Dewi Lestari bantu kamu jadi duta merek. Kamu sekutu dia. Siapa bilang aku, Dewi Lestari, kabur? Suamiku, kangen nggak? Kangen nggak sama aku, suamiku? Kangen lah. Rame juga ya. Yang seharusnya datang, yang nggak seharusnya datang. Pada dateng semua. Kamu masih berani pulang? Kamu tahu nggak? Kamu udah ngerusakin pabrik pakaian sama Kak Budi sampai separah ini. Langsung tuduh aku dengan tuduhan segitu besarnya. Rudy, aku kan udah bilang sama kamu, dalam waktu sebulan aku bakal balikin uangnya. Ayahmu yang sukarela, neransfer separuh sahamnya ke aku. Dia benar-benar punya anak perempuan yang baik ya. Nikah aja, bisa bernilai segini banyaknya. Sekarang Direktur Budi yang butuh bantuan aku. Ini, termasuk, memberikan bantuan di saat sulit. Dewi, akhirnya kamu pulang juga. Direktur Budi, biar bisa bayar gaji kita semua, sampai terpaksa nggak ada jalan lain. Dia mau minta Rudy beli sahamnya, biar kita semua bisa dapat uang hasil keringat kita kembali. Aku udah pulang, tenang aja. Tenang. Semua ini kan gara-gara kamu, keluargamu tukang judi, ngutang segitu banyaknya. Baru pakai mahar saham dari Kak Budi buat lunasin utang. Kak Rudy jual peralatannya, tapi itu juga wajar-wajar aja. Sekarang susah-susah, masih mau bantu Kak Budi. Kamu malah mau bikin rusuh lagi? Sari.
urusan keluarga kami. Gak perlu kamu yang nilai. Memang benar. Karena aku dan keluargaku baru budi sama pabrik pakaian. Kena musibah nggak jelas gini. Aku nggak mau cari alasan. Sekarang kamu baru nyadar, percuma. Cepetan tanda tangan kontrak. Biar aku bisa bayarin semuanya. Jangan nunda-nunda kita makan siang dong. Tapi urusan keluarga kami, nggak usah kamu pusingin. Uang para pekerja bakal kami bayar. Saham pabriknya, apalagi nggak mungkin kami kasih ke kamu. Kamu mati-matian pengen dapetin pabrik ini. Kak Rudi, sempoa kamu, udah hampir rusak dipukulin, ya? Iya. Aku memang pengen pabrik ini. Tapi sekarang kalian gak punya pilihan. Cuma modal mulut doang. Gampang banget kamu ngomong. Kamu tahu butuh berapa banyak uang? Dewi, jangan gegabah. Ini bukan jumlah yang kecil. Paling gak ratusan ribu. Tenang aja. Istriku ini jago cari uang, loh. Uang sebanyak ini, Dewi, kamu pergi selama sebulan ini. Jangan-jangan kamu melakukan hal yang memalukan, sampai bisa dapat uang sebanyak ini? Misalnya, main judi lagi? Bayar gaji pakai uang judi, sebanyak ini, para pekerja yang jujur dan rajin. Mau terima? Aku percaya Dewi. Semua tenang saja. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku juga percaya Dewi. Percaya kalian percaya, buat apa, uang sebanyak ini? Bukan dari judi. Jangan-jangan hasil rampokan? Memang benar. Zaman sekarang, industri film itu hampir sama dengan merampok uang. Bukannya aku selalu bilang, aku mau cari uang lewat syuting film, waktu itu aku mengirim naskah lewat pos. Tapi kemudian, Rudi nagih utangnya gencar banget. Aku langsung bawa naskah ke kota megapolitan. Kalian bajingan, cepat selesai. Mau pulang apa enggak? Wah, Tempat ini tetap familiar ya. Apa? Aku mau cari investor kalian. Aku pernah kirim naskah film ke dia. Ada sutradara yang kasih tahu aku ke sini. Dari daratan, iya, zaman sekarang yang mau cari investor. Banyak banget, mau masuk ya masuk. Mau cari makan gratis, pakai otak dong, nona cantik. Aduh, bos tampan. Biarin aku masuk cari-cari dong. Aku datang dari tempat yang jauh sekali. Aku bisa bantu kerja. Kira aku bakal termakan rayuanmu? Nah, sekarang masih butuh satu asisten sutradara, bisa nggak? Nggak masalah. Ayo, cepetan. Bajingan. Banyak banget orangnya. Investornya di mana ya? Gadis muda, jangan ngalangin jalan. Apa kira lokasi syuting ini punya kamu? Berdiri di sini kayak patung. Dewi. Sepertinya kali ini harus buat pengecualian. Judi sekali lagi. Setelah itu, aku tiap hari nempel terus sama bos mafia itu buat deketin dia. Makan bareng, ngobrol bareng. Perlahan-lahan, kita akhirnya jadi teman. Kukira kamu punya keahlian apa, ternyata cuma pergi ke kota megapolitan, buat nyari-nyari bos atau orang kaya, iya. Aku suka banget sama sikapmu yang cupu. Tapi sok jagoan gini. Bos, sebenarnya bos kerja apa sih? Aku lihat bos di lokasi syuting. Kayaknya juga nggak ngapa-ngapain. Wahahaha, Satpam Bau, cuma numpang cari makan aja, tapi kamu... Gadis daratan, aku lihat kamu beberapa hari ini, kayaknya udah kenal banget sama lokasi syuting. Udah belajar dulu. Di kehidupan sebelumnya, waktu aku di lokasi syuting, kamu aja mungkin masih belum tahu mau mukul siapa. Di sebelah sana itu kru film. Sekarang masih pakai negatif film, alias kamera film. Jadi setiap kali aktor mulang adegan, bakal buang raw film dan nambah biaya. Tapi dasar berkembang pesatnya film kota megapolitan, yaitu bakat artis yang sangat mendalam. Ditambah lagi dengan tim syuting yang sudah menjalani proses industri, dan koreografer bela diri top. Bahkan film laga yang paling rumit sekalipun, ada yang bisa selesai syuting dalam 10 hari. Dan lagi, bisa dapat hasil box office yang lumayan. Wah, kelihatannya emang ngerti.
Punya ilmu. Katakan, cari aku buat apa? Sekarang kamu harusnya udah tahu identitasku. Bos, ada seorang sutradara yang memperkenalkan. Pengen minta bos lihat naskah filmku. Dasar. Dengan film Kota Megapolitan yang pernah kutonton sebelumnya, nggak percaya nggak bisa ngalahin kamu. Rupanya gosip dunia perfilman Kota Megapolitan yang kudengar di kehidupan sebelumnya. Ternyata benar. Aku juga cuma dengar dari orang lain. Kalau banyak film Kota Megapolitan sekarang, sebenarnya ada bayang-bayang investasi organisasi rahasia di belakangnya. Waktu itu aku lihat orang yang kayak bos mafia, bisa santai-santai aja di lokasi syuting. Aku coba tebak. Dia pasti investornya. Naskah ini aku ambil. Ini dulu 300.000 buat kamu. Nanti, masih ada kerja sama film. Semoga kerjasamanya lancar. Unik dan lincah. Aku suka. Wahahaha. Bagus sekali. Jadi kita nggak perlu jual pabrik. Sekarang gaji pekerja pabrik bisa dibayar. Kalau gitu, kita bisa hitung utang piutang yang dulu. Utang apa? Aku jual barangku sendiri. Kalian yang punya utang, ya bayar. Wajar, kan? Apalagi, aku juga mau bantu Direktur Budi. Membantu? Kamu susah payah ngulik otak, cuma buat dapetin pabrik ini. Pasti capek banget, ya? Tapi, kayaknya otakmu nggak cukup pinter buat ini. Berarti ada Sari, dan ayahku yang nggak berguna. Jangan asal nuduh. Aku selalu di pihak Kak Budi. Aku juga nggak mau pabrik yang Kak Budi susah payah bangun, hilang begitu aja. Oh, ya? Pertama, tanpa sepengetahuanku, ayahku kasih mas kawinku ke orang lain. Dalam hal ini, kalian berani bilang nggak ada ancaman dan rayuan? Pemilik sahnya nggak setuju, kan jadi nggak sah hukumnya. Kedua, Rudy, kamu jual aset pabrik tanpa persetujuan pemegang saham lain. Budi, ini namanya penggelapan ilegal. Kamu hasut pekerja buat ribut dan lempar kesalahan ke aku, cuma buat cari untung sendiri. Ini namanya memfitnah dan membuat keributan. Jadi penjahat boleh. Tapi coba jadi penjahat yang pinter dan punya akal sehat. Setidaknya, coba cek dulu aturan hukum yang sekarang. Semua yang Dewi bilang barusan. Dulu karena aku masih punya utang gaji, aku nggak bisa bertindak. Tapi sekarang, karena masalahnya udah selesai. Masalah-masalah ini, biar polisi yang selesaikan. Hei, Budi, bicara baik-baik aja. Jangan lapor polisi. Iya, Kak Budi, aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu tahu, apapun jabatanmu, aku akan selalu nemenin kamu. Kalau gitu, aku harus berterima kasih, dong? Rudy, nanti pas sidang, jangan lupa bawa surat utang rentenirmu. Kita hitung bareng. Jangan. Dewi, Nyonya Besar Dewi. Mari kita bicara baik-baik. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Jangan habisi sampai ke akar-akarnya. Iya, betul. Aku dan Rudy benar-benar bukan satu tim. Kak Dewi, kita kan tumbuh besar bersama sejak kecil. Maafkan aku untuk kali ini saja. Baik. Pertama, Rudy, kembalikan 50% saham pabrik pakaian yang kau dapatkan dengan cara tidak sah. Tidak masalah, kita segera tanda tangan kontrak, segera dikembalikan. Perlengkapan pabrik yang kau jual sebelumnya seharusnya cukup untuk melunasi utang kita yang dulu. Surat utangnya disobek. Masih ada sisa uangnya. Akan kuserahkan ke keuangan perusahaan. Seharusnya cukup untuk menutupi kerugian sebelumnya. Semuanya dengar ya. Kali ini, Dewi tidak lagi berutang sepeser pun pada pabrik pakaian. Dia juga bukan Dewi yang dulu lagi. Semoga kedepannya kalian tidak salah paham lagi padanya. Akhirnya bebas dari utang, rasanya ringan sekali. Sayangnya, Pak Harjo, setelah berjuang mati-matian, mas kawin anak perempuannya hilang, uang mahar anak laki-lakinya juga hilang, barang-barang di rumah pun habis. Dia malah harus senyum-senyum sendiri. Setidaknya, utang judinya juga sudah lunas. Ayo, teman-teman pekerja, ambil gajimu. Ayo. Terima kasih, Direktur Budi. Cepat, biar ibu lihat. Aduh, kok kurus gini sih? Banyak menderita di luar, ya? Nggak kok, ibu. Aku baik-baik saja. Oh iya.
Aku bawa oleh-oleh dari kota megapolitan buat kalian. Coba lihat. Ayah, ini teh buatan tangan favorit ayah. Teh yang diseduh pakai tanah liat ungu tua berkualitas itu harum banget. Wah, ini bagus banget. Ini pasti karya seorang master. Ibu, ini sulam Suzhou yang ibu selalu sebut-sebut. Barang ini juga populer di kota megapolitan. Iya, kan? Cantik, cantik, ibu suka. Dewi, kamu baik hati ya. Apa? Nggak beliin kamu. Marah? Aku juga nggak butuh apa-apa. Ngapain marah? Yang penting kamu pulang. Aku nggak mau barang. Nggak mau? Berarti usahaku sia-sia dong. Aku juga punya. Tenang aja, hadiah yang kubelikan buat kamu udah dikirim ke pabrik. Kalau mau, malam ini lihat caramu bersikap. Pisah sebentar bikin rindu. Semangat. Kenapa? Lagi panasin makanan buat kamu. Gak kok. Aku cuma olahraga ringan aja. Suamiku, aku suka banget sama gayamu yang unik. Pria dengan gaya polos menggoda. Gak ngerti. Nggak usah ngerti. Budi, keluar sebentar. Ada apa, ayah? Tanah liat yang bagus begini. Cocoknya dipasangin teh apa ya? Teh merah. Atau teh hijau. Atau... Pakai teh termahal ayah aja. Iya. Cangkir bagus harus dipasangin teh yang bagus. Bener juga. Cepetan istirahat, ayah. Lanjut. Aduh. Dewi, shawl sutra bordir ini, gimana cara pakainya biar cantik? Ini terlalu modis. Ibu nggak bisa pakai. Semuanya cantik kok. Ibu kan cantik alami. Gayanya luar biasa. Pakai apapun juga cantik. Kamu yang paling bisa ngomong. Kalian cepetan istirahat. Kenapa? Marah nih? Kan mereka seneng dapat hadiah. Kayaknya mereka nggak pengen menimang cucu deh. Cih. Kayaknya, kamu udah nggak tertarik ya? Sayang banget, aku baru beli lingerie dari kota megapolitan. Model terbaru. Ingat nggak? Aku pernah bilang sama kamu tentang hadiah yang kubawa dari kota megapolitan? Kamu bilang sudah dikirim ke pabrik. Aku nggak lihat, tuh. Udah, jangan cari-cari. Aku langsung tunjukin sekarang. Kak Rina, masuk dong. Ini yang kubawa dari kota megapolitan. Pola pakaian wanita paling modis di pasaran. Gimana? Cantik? Enggak? Konsep desainnya memang canggih, cantik. Dan, aku semakin merasa, kamu memilih Karina jadi duta merek itu. Keputusan yang tepat. Meski pabrik kita sekarang sedang aman dari krisis, tapi aku sadar, pola pakaian wanita pabrik kita masih agak ketinggalan. Selera di kota-kota besar sekarang berkembang sangat cepat. Kita harus ikut perkembangan zaman. Aku bawa banyak lagi, kok. Yang ini, bahkan lebih modis daripada yang di kota-kota metropolitan. Cantik sih, cantik. Tapi, Jangan-jangan agak kurang sopan, ya. ini udah zaman apa? Kak Rina, kamu kan wanita modern sekarang. Malu-malu apa lagi? Ini semua demi pekerjaanmu. Yang ini, cocok banget buat anak muda. Pola ini lagi ngetren banget secara internasional. Pakaian siap pakai profesional, juga sangat laris. Cantik, kan?
Intinya, perkembangan busana wanita modis itu sangat cepat. Jadi, konsep desain adalah hal yang paling penting. Dengan contoh baju ini sebagai referensi, nanti, aku akan gambar lagi beberapa pola desain pakaian yang sesuai tren. Dengan begini, pabrik kita pasti akan semakin maju. Dewi, terima kasih. Tuhan memberiku lelucon, tapi juga memberiku Dewi Lestari yang begitu cerah. Bebas mengejar mimpi, berani cinta dan benci. Dewi Lestari yang satu ini sangat memesona. Cantik banget, baju yang modis banget. Kita aja belum pernah lihat sebelumnya. Dengan referensi baju-baju ini, ditambah gambar rancangan Dewi, pabrik kita tahun ini pasti bisa bikin baju wanita paling modis dan paling laris. Tentu saja, nggak lihat. Baju yang dipakai duta merek kita. Bagus banget, iya, bener. Cantik banget. Kita juga nanti harus pakai baju secantik ini. Kak Rina, senyummu cantik banget. Ini pertama kalinya aku lihat senyummu yang begitu santai. Iya, sudah lama aku nggak merasa senyaman ini. Semua ini berkat kamu, Dewi, berkat kamu. Aku baru menemukan kepercayaan diri dan kebahagiaanku sendiri. Menurutku, kamu harus lebih sering senyum. Terus cari pacar lagi. Selama bertahun-tahun ini, nggak mungkin terus-terusan jomblo, kan? Nggak sepi kok. Aku ini kan janda, nggak gampang buat nikah lagi. Selama ini, utang judi Hadi baru aja hampir lunas. Aku nggak mau hidup buat laki-laki lagi. Emangnya kenapa harus hidup buat laki-laki? Kita cari pasangan. Itu buat senang-senang kita sendiri. Harus sesuai mood kita. Kamu memang janda. Tapi kamu nggak bisa menghukum diri sendiri karena itu, kan? Laki-laki itu tetap harus dicari. Lihat ini. Ganteng kan? Direktur Budi pasti ganteng. Gimana? Kalau dipegang, berisi dan enak banget, kan? Dewi, kamu anggap aku apa? Aku cuma kasih contoh aja. Nanti kalau aku udah bikin film, aku pasti cari kamu buat jadi pemeran utama. Kalau kita wanita udah sukses karirnya, laki-laki, banyak banget pilihannya. Nanti, kamu cari yang kayak gini. Jauh banget ngomongnya. Beneran, dipeluk tiap hari pasti seneng banget. Baiklah, aku ikutin saranmu. Nanti aku juga cari cowok ganteng. Kak Rina kenapa? Aku kayak lihat suaminya yang sudah meninggal, Hadi. Coba lari lagi, begitu lihat aku pulang, langsung ambil barang mau kabur. Apa kamu lupa, aku ini suamimu? Suamiku, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sudah mati. Kamu kalah judi lalu curang. Ketahuan orang langsung kabur, bahkan kabar pun tidak ada. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Pernahkah kamu menganggapku sebagai istrimu? Berani-beraninya mengutuk aku ajari kamu mengutuk aku. Kamu pikir hidupku di luar sana enak? Aku terus bersembunyi, bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Lihat kamu, jadi apa? Duta pabrik pakaian. Muncul di TV. Keren sekali ya. Keren. Selama ini untuk melunasi utang judimu. Tahu tidak bagaimana aku, seorang wanita, bertahan? Bisa bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Sekarang kan kamu hidup dengan baik, pasti sudah dapat banyak uang, kan? Dengar. Keluarkan uangnya. Nanti aku pasti baik padamu. Cih, mimpi. Jangankan tidak punya. Punya pun. Aku tidak akan kasih kamu sepeser pun lagi. Bertahun-tahun ini, karena kamu, aku dicaci maki di desa. Difitnah, dianiaya. Di hatiku, kamu sudah lama mati. Tidak kasih juga tidak apa-apa. Di luar sana selama bertahun-tahun, sudah lupa rasanya wanita itu seperti apa. Sekarang kamu malah lebih berisi. Hari ini aku akan buat kamu merasakan. Rasanya ada suami di samping. Kak Rina. Kak Rina.
Kak Rina. Baik, kalian tunggu saja. Tunggu. Kak Rina, kamu baik-baik saja? Dewi, aku tidak. Kak Rina, cepat bawa ke rumah sakit. Kak Rina, apa kamu masih merasa tidak enak badan di mana? Jangan takut. Ada aku dan Budi di sini. Pasti tidak akan memberi kesempatan lagi pada Hadi. Aku tidak takut, Dewi, sejak kamu membantuku dan mengatakan hal-hal itu padaku. Membawaku bekerja bersama. Melewati satu peristiwa demi peristiwa. Aku sudah tidak takut apa-apa lagi. Aku tidak akan lagi mendengarkan kata-kata Hadi. Aku ingin bercerai dengannya. Aku mendukungmu. Sepanjang hidupku ini, hidupku terlalu tertekan. Kamulah yang membuatku sadar. Wanita harus hidup untuk artinya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan pria. Juga tidak dengan keluarga. Karena Hadi ternyata tidak mati. Maka aku juga ingin hidup kembali untuk diriku sendiri. Aku hanya khawatir. Hadi tidak akan setuju dengan mudah. Kali ini dia kembali, jelas-jelas sudah kehabisan akal. Tak disangka ya. Dulu curang di pabrikku, kabur bertahun-tahun. Berani juga kamu kembali. Kenapa? Di luar sana. Udah bosan hidup? Soal curang dulu itu salahku. Aku tahu aturan di dunia gelap. Tangan kakiku harus dipotong. Tapi kali ini aku kembali, untuk ajak kamu kerjasama. Kalau kerjasamanya berhasil, masalah dulu. Kita lupakan segalanya. Kerjasama? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa kerjasama denganku? Kita punya musuh yang sama. Aku tahu beberapa waktu lalu, kamu dikibuli Dewi dan keluarga Wijaya. Kita gabung, hancurkan mereka. Nanti kalau udah dapat pabrik pakaian, kamu ambil bagian besar. Aku cuma mau sedikit uang. Masalah dulu. Kita lupakan segalanya. Oke. Kali ini, cari kambing hitam. Selesaikan masalah dengan cepat. Pak Harjo. Baru berapa lama kejadian kemarin, berani juga datang ke kasino lagi. Nggak takut anakmu, nanti bacok kamu pakai pisau? Bos, kami juga udah nggak ada pilihan lagi. Kakakku tega banget. Harta keluarga kami dihabisin semua. Tapi kan adikku masih harus nikah. Jadi kami coba-coba keberuntungan di sini. Siapa tahu bisa dapat uang mahar. Iya, calon menantu bilang, kalau nggak dikasih mahar, dia nggak mau nikah. Jangan bilang-bilang ke Dewi ya. Biarin aku main beberapa ronde aja. Oke. Terus kalian punya uang berapa? Cuma segini. Wah, Pak Harjo, dana rahasianya udah dikeluarin semua. Ya udah. Aku suruh teman satu gengku ini nemanin kamu main beberapa ronde. Pak Harjo, tolong jangan terlalu keras ya. Aku kan teman baik. Dewi dan Budi. Gampang, gampang. Menang lagi. Ayah, hari ini kita beruntung. Ayah, sepertinya aku bisa menikah. Wah, orang tua, kamu benar-benar beruntung. Sudah, aku tidak main lagi. Kalau main lagi, tabungan hari tuaku habis. Jangan dong. Aku baru mulai hoki. Kamu bilang berhenti ya berhenti? Rudy, orang-orang di sini tidak sanggup kalah ya? Kalau begitu, aku temani Pak Harjo main beberapa ronde lagi. Main kartu kan, ada menang ada kalah. Baik, aku akan mengorbankan diri demi teman. Kita sepakat ya, apapun hasilnya, tidak ada yang boleh kabur duluan. Tidak ada yang kabur, silakan. Maaf ya, Paman mungkin menang lagi nih. Sepertinya kartu Paman bagus ya, kartuku kali ini juga lumayan. All in. Bagus, aku ikut. Karena semuanya begitu percaya diri. Mari, buka kartu. Maaf ya, Om mungkin bakal menang lagi nih. Kayaknya kartu Om bagus ya, kartu gue juga lumayan. Saya pasang semua.
Oke, gue ikut. Karena kalian semua percaya diri banget. Ayo buka kartunya. Maaf. Istilah judi. Aku menang. Abis. Sekarang semuanya abis. Cuma ribuan rupiah doang kok. Nggak perlu segitunya. Uangnya bisa gue nggak usah ambil. Tapi, gue butuh kalian. Bantuin gue lakuin sesuatu. Apa itu? Asal uangnya bisa dikembaliin. Aku setuju apa aja. Gue butuh kalian curin stempel resmi buat gue. Bikin kontrak. Sari akan bantu kalian ngasih kuncinya. Gue cuma butuh kalian. Bantuin gue nyuri itu. Gue mau ganti nama. Pabrik Pakaian Wijaya. Kok bangun pagi-pagi begini? Tadi malam kan istirahatmu kurang? Justru karena istirahatku kurang, makanya aku mau buatkan makanan enak buat kamu. Nih, biar kamu sehat. Aku panggil ayah dan ibu dulu. Direktur, ada masalah di pabrik. Tenang dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Ada orang yang buat keributan di pabrik. Sepertinya suaminya Rina yang sudah meninggal itu. Ayo. Bukannya ini suaminya Rina, kok bisa hidup lagi? Hah, sengaja ngilang buat ngindarin utang kali. Baru balik udah langsung ribut sama istrinya sendiri. Dasar orang. Hadi, aku ulangi sekali lagi. Perceraian ini harus terjadi. Kali ini kamu jangan harap bisa mengendalikanku lagi. Wah, baru beberapa kali muncul di TV. Terkenal sedikit, langsung merasa diri selebriti. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah wanita milikku, Hadi, properti pribadiku. Aku bukan milik siapa-siapa. Aku hanya milik diriku sendiri. Kamu berhenti. Hadi, kalau kamu berani sentuh dia sedikit saja, aku jamin kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Hadi, ini adalah pabrik pakaian, bukan kasino. Lebih baik kamu mengendalikan diri. Mengendalikan diri? Ini istriku. Mau aku apain? Itu hakku. Di sini adalah pabrik pakaian saudaraku. Aku mau ngapain ya terserah aku. Kalian tidak berhak ikut campur. Maksudmu apa? Maksud apa? Kak Rudi, keluarlah. Ada orang yang buat onar di pabrikmu. Budi, Dewi, lama tidak berjumpa. Aku, Rudi Hartono, kembali lagi. Apa maksud ucapan kalian tadi? Kenapa? Lupa, kamu, karena istri sendiri punya utang judi, sudah menyerahkan pabrik ini kepadaku tanpa imbalan. Soal ini, Sari bisa jadi saksi. Apa? Ada apa? Kamu lupa, karena istrimu sendiri punya utang judi padaku, sudah menyerahkan pabrik ini kepadaku tanpa imbalan. Hal ini, Sari bisa menjadi saksi. Aku bersaksi, pabrik pakaian ini sudah mengalihkan kepemilikannya kepada Direktur Pabrik Rudi. Ini ada kontraknya. Di sini, ada stempel resmi. Stempel resminya ada di lantai 1, di dalam lemari kantor Direktur Pabrik. Cepat pergi, cepat kembali. Setelah selesai, kembalikan kuncinya padaku. Baik. Ini bisa berhasil? Tidak bisa juga harus bisa. Setelah mengambil stempel resmi itu, kita buat kontraknya semalaman. Maka kalian berdua tidak ada urusan lagi. Baik, kami mengerti. Nanti, kalian berdua cukup jadi kambing hitam saja. Pabrik ini sudah tidak ada hubungannya dengan kalian. Pemiliknya sekarang adalah Rudi. Aku menasihati kalian, sebelum keadaan jadi memalukan, cepat pergi. Kalau tidak, aku panggil Satpam. Sari, kamu berani bersekongkol dengan orang luar membuat kontrak palsu? Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Hei, Saudara Hadi, jaga mulut istrimu, ya, ini fitnah. Aku,
Rudi Hartono, adalah warga yang taat hukum. Kalau bicara soal melanggar hukum, itu juga Pak Harjo dan adik ipar yang melanggar hukum. Tidak ada hubungannya denganku. Tenang, Kak Rudi, wanita ini tidak punya pelindung lagi. Nanti aku punya banyak waktu untuk mengajarinya sopan santun. Ajariku sopan santun, kamu pantas. Suamiku, caramu berpura-pura lemah di depan musuh untuk memancing musuh keluar ternyata efektif. Aku sebelumnya meremehkanmu. Meskipun masalah-masalah buruk belakangan ini, semuanya kamu yang menangani, menyelamatkan situasi. Tapi aku kan sudah bertahun-tahun berbisnis, tidak sampai begitu tidak berguna, hingga harus mengandalkan istri sepenuhnya, kan? Hadi tidak akan begitu saja menyerah. Dulu, dia sudah lama bergaul dengan Rudi, kali ini tidak bisa main kasar. Lebih baik sekaligus, menyelesaikan masalah Rina dan ancaman di pabrik. Suamiku, kamu benar-benar tampan. Semua menurutmu. Baik, kalau begitu, ayah mertua dan adik iparku yang akan bersusah payah. Memasang perangkap. Jangan kira urusan kalian menjaminkan mas kawinku, diam-diam ke Rudi waktu itu. Bisa selesai begitu saja. Selama bertahun-tahun ini, kalian pasti tahu, aku bisa tidak mengenal sanak saudara. Tidak berani, tidak berani. Bagus, ancaman sudah cukup. Sekarang waktunya bujuk rayu. Kalau tahu, itu bagus. Kalian kan cuma mau cari uang mahar. Buat anak laki-laki kalian, memangnya segitu susah? Bantu aku main sandiwara di tempat Rudi. Nanti uang yang kalian berikan ke dia tidak akan lebih sedikit dari ini. Kak, terus kita harus ngapain di sana? Main judi. Kalahkan semua uang ini. Lebih baik kalah sampai kalah telak. Tidak mungkin, aku memang sudah dapat stempel resminya, dan kontraknya sudah distempel semalaman. Ini tidak mungkin salah. Salahkan saja dirimu yang waktu kecil tidak sekolah dengan baik, tidak bisa baca tulis. Kebodohan itu mengerikan. Oh iya. Kamu bisa tanya Sari, apa yang tercetak di sini? Si bodoh besar, jangan dibaca keras-keras. Perseroan terbatas. Kita sudah dikibuli. Memang ini jebakan buat kalian. Tak disangka kalian begitu kooperatif. Salahkan saja diri kalian yang bodoh dan serakah. Wanita bau ini mengakali kita. Kalau begitu, mati bersama. Wanita brengsek ini mengakali kita. Kalau gitu, mati bersama. Hadi, Jangan gegabah. Asal kamu lepaskan Rina. Dan setuju untuk menceraikannya. Kami bisa tidak menuntutmu. Ya, kalau kamu benar-benar nekat, itu jadi kasus pidana. Pikir baik-baik. Budi, Hadi itu anak buahku. Asal kalian setuju menyerahkan pabriknya padaku. Setengahnya juga boleh. Aku akan suruh dia lepaskan istrinya. Kalau tidak, kalian tunggu saja ngurusin mayatnya. omong kosong. Dewi, jangan dengarkan dia. Biar aku mati sekalipun, tak mungkin mau jadi istrinya. Apalagi menyerahkan pabrik ke tangan preman penjudi kayak mereka. Wanita brengsek, emang mau mati beneran? Hadi, jangan gegabah. Dewi, orang yang kamu suruh aku tunggu di ujung desa sudah datang. Akhirnya sampai juga. Mau apa? Mafia ya? Dia siapa? Preman jalanan, gadis daratan. Ini pasti aktor yang kamu bilang tadi. Lumayan. Kalian lagi syuting apa di sini? Sinetron keluarga? Diam, siapa lo? Sok-sokan jadi mafia. Ini urusan kami, bukan urusan lo. Cepat minggat, atau nanti lo ikut-ikutan kena tikam.
Anak buah kecil, cuma bawa pisau buah kecil, nggak bakal cukup, harus punya ini. Lu siapa? Bermain apa jadi mafia? Ini bukan urusanmu. Cepat minggir, atau nanti kau kubacok juga. Anak buah, cuma bawa pisau buah kecil, mana bisa, harus punya ini. Pistol. Bos, aku salah. Aku tidak berani lagi, bos. Kalian ngapain? Ini benar-benar bukan urusanku. Semua itu perbuatan Rudy. Budi, kau tunggu saja. Anak buah itu, gampang banget ketakutan. Pistol mainan, bisa membuatnya ketakutan seperti itu. Bosku mana mungkin mafia, aku orang baik yang sebenarnya. Persiapan skenariomu yang lalu sudah selesai. Kali ini datang untuk menandatangani kontrak denganmu. Kau sutradara, dia aktris. Aku adalah investor. Ayah dan ibu. Suamiku. Aduh, akhirnya kamu pulang. Rina juga datang. Sekarang sudah jadi bintang besar, ya? Aku tak bisa dibandingkan dengan Dewi. Sekarang dia adalah sutradara emas yang sangat populer. Kangen gak sama aku? Kangen banget sama kamu. Suamiku. Aduh, sudah, kamu jadi seperti apa sih? Ayah dan ibumu masih di sini, loh. Dewi, kamu pulang. Ayah masih main judi? Nggak main judi lagi. Sekarang aku bekerja di pabrik pakaian. Ibumu juga. Iya, Kak, aku juga. Sekarang aku cari uang sendiri buat nikah. Nanti ku bawa calonnya buat diperkenalkan. Ini amplop merah yang kujanjikan. Ayo, mari duduk. Ayo. Masakan rumah memang paling enak ya. Iya. Kalian tahu nggak? Kak Rina sekarang sudah resmi bercerai. Aku usul, kita bersulang bersama-sama, merayakan Kak Rina kembali melajang. Bisa cari pacar lagi nih. Rudy dan kawan-kawannya juga sudah ditangkap. Merayakan penjahat dihukum secara hukum. Sekaligus merayakan aku berhasil berhenti berjudi. Keluarga Harjo kembali normal. Sebelumnya aku yang salah. Besan, hari bahagia begini jangan bahas itu. Semoga kita dan tanah air kita semakin baik ke depannya. Bersulang. Kalau gitu, kedepannya kamu bakal setiap hari syuting film, cari uang gila-gilaan, lalu gak peduli sama aku lagi. Kamu masih mau lolos dari genggamanku? Mimpi kali. Sekarang aku punya orang yang kucintai, keluarga yang mencintaiku, dan karir yang kusukai. Sudah cukup puas. Yang tersisa, hanya satu mimpi kuliah yang utuh. Namaku Dewi Lestari. Di kehidupan ini, di era 80-an, aku sudah merawat diriku dengan baik.